Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi Alifiansyah, NIM 21000183114, NIM genap dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan step by step jawaban UAS mata kuliah teori bahasa otomata ini. Baik, untuk soal A-nya ini diberikan bahasa dengan alfabet A, B dengan spesifikasi setiap stringnya. Berhubung NIM belakang saya ini 4, di sini saya mendapatkan soal yang nomor 4, yakni setiap ada BB selalu diikuti A. Maka untuk menjawab soal A ini, perintahnya ini adalah yang A, rancanglah mesin otomata DFA yang akan mengenali bahasa tersebut. Untuk membuat mesin otomata atau DFA ini, saya akan membuatnya di aplikasi JFLove. Baik, di sini pada soal ini, yang mana setiap ada BB selalu diikuti A ini, terdapat 4 step, yaitu dari Q 0 sampai Q 3. Maka saya akan buat terlebih dahulu untuk stepnya. Q 0, Q 1, Q 2, dan Q 3. Lalu karena perintahnya ini adalah setiap ada BB selalu diikuti A, maka kita buat terlebih dahulu untuk inputannya pada setiap stepnya. Yang pertama dari Q 0 atau Q 1, kita beri inputan B, karena kan setiap ada BB selalu diikuti A. Lalu dari Q1 ke Q2, B. Lalu dari Q2 ke Q3-nya, A. Dan untuk final state-nya ini berada pada Q3 atau state akhirnya, lalu untuk state awalnya ini berada pada Q0. Nah, baik. Setelah kita membuat inputan yang setiap ada BB selalu diikuti A ini, kita akan membuat contoh penerapan stringnya gitu, agar sesuai setiap ada inputan BB selalu diikuti A. Maka kita buat terlebih dahulu dari Q0 atau start state-nya, state awalnya. Q0 ini karena sudah mendapatkan inputan B ke Q1, kita maka membuat Q0-nya ini mendapatkan inputan A, agar bisa kembali nanti ke sini. Nah, makanya kenapa di sini A, jadi kita harus membuat dari Q1 ini mendapatkan inputan A ke Q0-nya. Seperti ini. Lalu karena di sini sudah ada BB yang selalu diikuti oleh A, maka nanti di Q2-nya ini kita harus mereturn kembali si inputan step B. Kita di sini tambahkan B. Nah, seperti ini. Maka jika sudah ada seperti ini, lalu pada final state-nya ini atau Q3-nya ini kita bisa mereturn atau agar pada saat final bisa kembali ke sebelumnya gitu. Maka di sini kita menginputkan inputan berupa A, B. Yang mana A, B ini dapat dari inputan sebelum-sebelumnya. Baik, di sini untuk menjelaskan setiap ada BB selalu diikuti A-nya, kita bacanya dari Q0 terlebih dahulu. Dari Q0 ini, bila mana mendapatkan inputan B, kan karena setiap ada BB selalu diikuti A, B. Nah, jika si Q1 ini mendapatkan inputan A, maka nanti akan balik ke Q0. Karena agar tidak bisa diterima gitu inputan si BB selalu diikuti A-nya. Nah, seperti itu. Jika terbalik ke A sini, nanti kan dari Q0 ini kan mendapatkan inputan A. Jadi kan ulang lagi nih dari Q0. Jadi diulang lagi. Nanti Q0-nya mendapatkan inputan B untuk ke arah Q1. Lalu selanjutnya dari Q1 ini mendapatkan inputan B-nya untuk ke step Q2. Jadi kan BB. Nah, kan ini kan setiap ada BB selalu diikuti A. Kenapa di sininya ada nilai kembalian atau return B, agar
kayak menghindari gitu kan, karena Q2 ini masa ya hanya mendapatkan inputan A doang, jadi kan B-nya tuh dikembalikan ke sini. Jadi nanti misalkan seperti ini kan, setiap ada B selalu diikuti A. Jadi ibaratnya B ini tuh hanya nilai kembalian, tidak dihitung. Kemudian untuk yang Q3-nya ini mendapatkan inputan A, B karena Q3 ini merupakan final state. Jadi final state ini ya inputannya berupa A, B karena di sini kan yang alfabetnya hanya ada A, B. Seperti itu. Penjelasan untuk yang mesin otomata yang DFA-nya. Lalu untuk yang nomor 2-nya, yang B-nya ini, susunlah tata bahasa yang menghasilkan bahasa tersebut. Baik, untuk yang susunlah tata bahasanya ini, kita membuat grammarnya. Yang mana kita membuat terlebih dahulu grammarnya G sama dengan G itu dalam artian G grammar, V, T, S, P. Lalu V-nya ini sama dengan merupakan state yang tersedia pada DFA mesin tadi yang saya telah jelaskan pada soal yang A. Di sini itu terdapat Q0, Q1, Q2, serta Q3. Lalu T-nya ini sama dengan A, B. Atau A, B-nya ini merupakan inputan untuk nanti ke arah step selanjutnya. Lalu S-nya ini, S itu dalam artian kayak awal mulai si state atau ya kayak startnya gitu, startnya itu. Jadi startnya itu kan tadi dari Q0. Nah, untuk P-nya ini atau kayak alur aturan produksinya sama dengan baik. Untuk P-nya ini kita mulai dari Q0 terlebih dahulu. Q0 yang mana mendapatkan inputan B ke arah Q1. Jadi di sini kita tulis B Q1. Lalu di sini kita dari Q0 ke arah Q0 kembali. Jadi yang tadi yang saya telah jelaskan, jadi meretun si inputan A. Lalu di sini dari Q0 mendapatkan inputan A ke arah Q0 kembali. Lalu dari sini dari arah state Q1 mendapatkan inputan berupa A Q0. Kemudian dari Q1 kembali mendapatkan inputan B Q2 yang mana inputannya B mengarah ke state Q2. Seperti itu. Terus kita beralih ke Q2 mendapatkan inputan B untuk ke arah Q2 kembali. Kemudian Q2 kembali mendapatkan inputan A ke arah Q3. Dan untuk final state-nya Q3 mendapatkan inputan A ke arah Q3. Jadi kembali ke nilai sebelumnya. A, B Q3, maaf karena ini kan untuk final step-nya. Jadi Q0B Q1-nya ini didapatkan dari sini nih. Q0B Q1. Nah, terus Q0A-nya ini didapatkan dari Q0 mendapatkan nilai A retun A. Lalu Q0A Q0 itu dari sini kembali ke nilai sini. Lalu Q1A Q1 sini
mendapatkan inputan sini kan ke arah A, jadi Q0. Q1 A Q0. Oke. Lalu dari sini Q1 B Q2. Q1 mendapatkan inputan B, terus ke arah state Q2. Seperti itu. Lalu Q2 B Q2. Dari sini Q2 B mendapatkan inputan B kembali ke arah Q2. Kemudian Q2A Q3. Q2A Q3. Jadi dari arah state Q2 mendapatkan inputan A ke arah untuk state Q3 yang mengarah kepada final state. Dan untuk Q3-nya ini ke arah Q3 mendapatkan inputan A, B. Karena ini adalah merupakan final state-nya. Baik, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, karena saya NIM genap, maka saya mengerjakan yang C ini. Diberikan grammar dengan aturan produksi S, BA, AB, ASA, AAB, terus A, B, SB, BBA, B. Maka perintahnya, lakukanlah uji coba untuk membangkitkan 3 string terpendek yang sesuai grammar tersebut. Maka di sini saya membuat string terpendeknya yang mana SS sama dengan atau tanda panah B besar lalu A. Lalu selanjutnya B serta A. Ini string pertamanya. Lalu yang keduanya S, A, lalu B, A besar dan B kecil. Lalu untuk lanjutannya A kecil dan B kecil. Lalu untuk yang string ketiganya B besar, A kecil, lalu B besar, B kecil, A kecil, A kecil. Kemudian B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Yang mana string terpendek ini dihasilkan dari aturan produksi yang di atas ini. Lalu untuk yang keduanya ini, buatlah pohon penurunan parsing untuk membangkitkan string dengan susunan BBAAAA, BB. Baik, untuk membuat penurunan parsing ini yang membangkitkan string dengan susunan ini, saya akan membuatnya pada aplikasi Microsoft Whiteboard. Di sini untuk membuat susunan string tersebut, kita memulai dari state-nya. Sini kita tulis S, lalu kita turunkan dari S ini. Kita turunkan A, serta B kecil. Karena A dan B kecil ini didapatkan dari sini ya, S, A, aturan produksi S, A, dan B. Lalu karena di sini masih ada A besar, maka bisa diturunkan
dengan melihat aturan produksi yang SAAB ini. Lalu kita turunkan A, A, B. Sini ditulis A besar, nanti akan bisa diturunkan kembali, lalu di sininya A kecil, di sininya B kecil, karena kan dari aturan produksinya A, terus A kecil, B kecil. Lalu karena di sini masih ada A besar, kita bisa turunkan kembali menjadi A, S, A ini. SA. Sininya S besar, sininya A kecil, karena sesuai dengan aturan produksi. Lalu dari S A ini kita bisa menurunkan kembali, kita membaca string aturan produksi ini. Jadi SA ini diturunkan menjadi BA. B besar dan nanti di sininya A kecil. Selanjutnya, karena B ini masih besar, kita masih bisa menurunkannya menggunakan aturan yang B ini dengan BBA. Kita tulis ini B besar, B kecil, lalu dan di sininya A. Nah, karena di sini masih ada B besar, kita masih bisa menurunkan dengan aturan produksi yang terakhir, yakni B doang. Seperti ini. Lalu sini B kecil. Nah, setelah didapatkan parsing untuk membangkitkan string tersebut, maka kita membacanya dari kanan. Karena yang dipinta ini adalah string BB A-nya 4 kali, lalu BB kembali, kita membaca dari sini B, B, A, B, B. Maka dari penurunan parsing pohon ini sudah mendapatkan string yang akan membangkitkan string ini nih, B. Bisa juga dibaca dari arah kiri sebenarnya, tapi karena jika di soal ini dipintanya dari sebelah kanan, maka kita bacanya dari sini. B, B, A, B, B. Kalau dari kiri pun sama. B, B, A, B, B. Maka setelah didapatkan aturan produksi untuk penurunan parsingnya itu, didapatkanlah seperti ini penurunan parsingnya. Dan untuk lebih jelasnya, yang membangkitkan string terpendeknya seperti ini. SBA, BA, SAB, AB, lalu SBA-nya ini nanti penurunannya string terpendeknya BBAA, yang awal B-nya besar, lalu yang bawahnya B-nya kecil semua dan A-nya kecil semua. Mungkin cukup sekian penjelasan step by step dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.